Dan bagi orang-orang seperti Komnas HAM yang tidak setuju dengan hukuman mati ini dan beranggapan bahwa lebih cocok hukuman seumur hidup, bagi saya gitu ya, saya kepikiran soal biaya aja gitu. Orang ini sudah memperkosa 13 orang nih. Lalu kemudian, mungkin bisa lebih dari itu. Lalu kemudian dia dimasukkan ke penjara, seumur hidup di penjara, dikasih makan sama negara. Buat apa? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua penyesalan. Sebuah perasaan yang mungkin sekarang sedang dirasakan oleh banyak mantan-mantan kita, lalu kemudian mereka berpikir ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Udah gak bisa gitu. Pemikiran-pemikiran semacam itulah yang nampaknya sekarang ada dalam kepala Ustadz Heri Wirawan. Karena kemarin dia baru saja divonis hukuman mati. Sebuah vonis yang diinginkan oleh mayoritas, bukan mayoritas, semua masyarakat Indonesia kecuali Komnas HAM. Yang nggak setuju vonis hukuman mati cuma Komnas HAM gitu. Yang lain semua kita nih setuju. Karena kita sepakat apa yang dilakukan oleh Ustadz Heri Wirawan ini itu adalah sebuah tindakan kejahatan yang luar biasa gitu. Tidak bisa dimaafkan. Kalau kita ini mungkin pernah melakukan 1-2 kesalahan, semua kita lah. 1 kesalahan, 2 kesalahan mungkin kita pernah lakukan. Atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita nggak sengaja lakukan karena khilaf dan sebagainya. Tapi ini, Ustadz Heri Wirawan, ini tidak cocok disebut sebagai sebuah kesalahan. Karena aksi bejatnya ini dilakukan selama bertahun-tahun, di hotel, di kamar, kantor, sekolah. Selama bertahun-tahun. Dan 13 orang korban. 13 orang santriwati. Bahkan sudah 9 orang bayi dilahirkan ke dunia gara-gara aksi bejat si Ustadz Heri Wirawan ini gitu. Jadi kita semua setuju kalau orang ini pantas untuk dihukum mati gitu karena nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya dia hidup di dunia ini gitu. Orang-orang yang selama ini tersesat gitu ya. Atau orang-orang yang selama ini punya pemikiran-pemikiran bahwa di surga itu hanya ada soal selangkangan. Kan banyak kayak gitu ya. Orang-orang yang berpikir di surga itu nanti adanya pesta seks. Ini nih, salah satu contohnya gitu. Orang-orang yang selalu berimajinasi di surga nanti bisa memakai semua perempuan. Ini sekarang itu diaplikasikan oleh seorang Ustadz Heri Wirawan. Gitu. Ajaran sesat ini. Dalam Islam nggak ada pemikiran-pemikiran kayak gitu. Nggak ada. Surga itu tidak selucu yang dibayangkan oleh banyak orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai ustadz, ulama, dan sebagainya. Nggak ada gitu. Tapi sekarang kan banyak ustadz-ustadz yang nggak gitu. Yang mikirnya selangkangan, bidadari. Surga kok selucu itu gitu. Ya ada. Tapi nggak cuma itu. Dan pasti kenyataannya nggak seliar imajinasi orang-orang yang sekarang cuma bicaranya tuh selangkangan semua di ceramah-ceramahnya gitu. Dan ini melegakan bagi kita semua gitu karena tuntutan ini kan sesuai dengan keinginan kita. Dan mungkin juga banyak orang yang belum paham bedanya antara vonis hukuman seumur hidup dan vonis hukuman mati. Karena sebelumnya Ustadz Heri Wirawan ini di tingkat 1 itu divonisnya seumur hidup, bukan hukuman mati. Lalu kemudian Komnas HAM membela, ya ini sudah benar. Tidak boleh ini divonis hukuman mati karena ini melanggar hak asasi manusia. Tapi kemudian jaksa penuntut umum melakukan banding dan diterima. Bahkan nggak cuma hukuman mati. Ustadz Heri Wirawan ini semua aset-asetnya, baik yang bergerak dan tidak bergerak, semuanya akan disita oleh negara, dilelang, dan semua harta ini akan diserahkan kepada para korbannya, 13 orang ini gitu. Ini vonis hakim gitu. Ada vonis apa namanya? Restitusi gitu ya. Dan dengan ini kita tuh akhirnya lega gitu karena ini bisa jadi pelajaran bagi banyak orang gitu. Karena kita tahu apa yang dilakukan oleh Ustadz Heri Wirawan ini itu juga dilakukan oleh banyak orang. Kasus ini tuh kayak kasus gunung es gitu. Ada banyak orang melakukan tapi korbannya mungkin selama ini yang sejauh kita ketahui tidak sebanyak Ustadz Heri Wirawan ini. Makanya kemudian yang viral ya Heri Wirawan gitu. Karena sampai 13 orang korban. Rekor ini, rekor dunia gitu. Sepanjang sejarah manusia di Indonesia gitu. Nampaknya belum pernah ada kejahatan yang sedemikian fenomenalnya gitu. Yang memperkosa 13 orang santriwati dengan tanpa rasa bersalah bertahun-tahun. Dan bisa disembunyikan selama bertahun-tahun. Ini kan gila banget gitu. Maka sekarang ketika Ustadz Heri Wirawan sudah divonis hukuman mati,
mungkin dia sudah berpikir gitu, membayangkan bagaimana rasanya dicekek sama tali tiang gantungan. Kadang banyak orang yang nggak ngerti gitu bedanya hukuman mati sama hukuman seumur hidup. Kalau hukuman seumur hidup, ya dia akan dipenjara sampai meninggal, sampai mati gitu. Tapi kalau vonis hukuman mati, ini akan dieksekusi. Iya, beneran akan mati. Nantinya tuh caranya gitu, dinaikin ke tiang, kasih kasih tali di lehernya, jatuhin ke bawah, mati. Kalau nggak mati ulangi. Sampai mati pokoknya. Dan saya setuju gitu dengan itu, sangat-sangat setuju. Ya meskipun mungkin orang akan bilang, Komnas HAM mungkin akan bilang bahwa ini nggak manusiawi, hukuman mati itu melanggar hak asasi. Emangnya yang dilakukan oleh Ustadz Heri Wirawan ini manusiawi? Enggak gitu. Kalau apa yang dilakukan oleh Ustadz Heri Wirawan ini dianggap manusiawi, saya sebagai manusia tersinggung. Nggak setuju saya ini dianggap manusiawi gitu. Bahkan kalau dianggap hewani pun, mungkin anjing-anjing nanti juga protes tuh demo. Demo ke Jakarta. Pak spanduk gitu ya. Mungkin gitu. Dan vonis ini tuh apa ya? Saya juga kan belakangan ini tuh kita merenung tentang banyak hal soal tuntutan penistaan agama gitu. Itu kan suka didengung-dengungkan oleh orang-orang yang kayaknya sama, setipe, sealiran sama Heri Wirawan ini. Satu alumni gitu kan. Satu alumni demo gitu. Itu kan mereka selalu keluar-keluar penistaan agama terhadap orang lain yang berbeda pendapat dengan mereka gitu. Tapi sekarang ketika ada seorang guru yang menamakan dirinya sebagai ustadz, pimpinan pesantren, pimpinan sekolah gitu ya, kemudian melakukan pemerkosaan terhadap 13 orang santriwatinya dengan simbol-simbol agama, dengan alasan-alasan agama, kenapa ini kemudian tidak dianggap sebagai bagian dari penistaan agama yang sebenarnya? Ini jelas gitu. Menggunakan posisinya sebagai ustadz untuk mempengaruhi santriwatinya yang masih masih gak jalan logikanya, kemudian dimanfaatkan gitu. Ini jelas penistaan agama nih, yang sebenarnya gitu. Cuma kenapa nggak didemo? 13 orang korban loh, yang sudah menderita dan ini akan menderita seumur hidup mereka ini gitu. Ini nggak didemo. Ya mungkin karena masih satu aliran sama yang tukang demo. Dan vonis ini kemudian membantah pernyataan-pernyataan Komnas HAM, karena sebelumnya kan Komnas HAM itu memberikan pembelaan, tidak setuju, tidak boleh divonis hukuman mati, lalu kemudian dibanding-bandingkan dengan kasus Reinhard Sinaga di Inggris. Reinhard Sinaga ini korbannya ratusan orang katanya, tapi nggak divonis hukuman mati. Dia lupa, korbannya Reinhard ini bukan perempuan, nggak hamil. Komnas HAM lupa. Atau mereka nggak tahu. Dan selain itu, ini tuh Indonesia, bukan Inggris. Kalau Komnas HAM mau keluar-keluar soal Reinhard Sinaga, sudah dia pindah aja ke Inggris. Biar masalah kita di negeri ini lebih berkurang. Siapa yang setuju kalau negeri ini lebih damai tanpa Komnas HAM? Iya kan gitu. Orang-orang yang selama ini yang katanya hak asasi manusia, membela hak asasi manusia, tapi sebenarnya yang mereka bela adalah penjahat-penjahatnya. Iya kan? Yang teroris yang dibela. Ini sekarang Heri Wirawan yang dibela. Mereka nggak mikirin korban-korbannya gitu, mikirin penjahatnya. Jadi kalau mau bertahan di Indonesia, sebaiknya Komnas HAM itu diganti Komnas Penjahat. Nah, cocok tuh. Kalau mau tetap Komnas HAM, pindah aja ke Inggris. Supaya masalah kita nih lebih sedikit lah di negeri ini. Ya karena saya nggak habis pikir gitu, Komnas HAM ini untuk urusan hukuman kebiri kimiawi yang sebelumnya dijatuhkan di putusan 1 gitu ya. Itu mereka juga nggak setuju. Ini di luar prinsip-prinsip kemanusiaan. Emangnya memperkosa 13 orang itu adalah prinsip kemanusiaan? Kadang enggak gitu. Gimana? Cocok ya solusi saya, pindah aja ke Inggris. Atau ke Ukraina sekalian gitu. Dan bagi orang-orang seperti Komnas HAM yang tidak setuju dengan hukuman mati ini dan beranggapan bahwa lebih cocok hukuman seumur hidup, bagi saya gitu ya, saya kepikiran soal biaya aja gitu. Orang ini sudah memperkosa 13 orang nih, lalu kemudian mungkin bisa lebih dari itu, lalu kemudian dia dimasukkan ke penjara, seumur hidup di penjara, dikasih makan sama negara. Buat apa? Buat apa
apa gitu? Ini kan kayak ngasih makan ikan koi gitu. Ikan koi digoreng nggak enak. Tapi ikan koi kan masih mending ya. Kalau dilihat masih indah, masih bagus, warnanya merah-merah gitu. Lah kalau Heri Wirawan, apanya yang mau dilihat? Aneh anak gitu. Mual kita ngelihatnya mukanya. Ya mending dibinasakan aja, selesai. Negara gak usah kasih makan dia, dan kita jadi selesai permasalahan di Indonesia gitu ya. Dan ini karena dengan adanya vonis hukuman mati ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang gitu. Supaya ke depan tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini kemudian berita-berita ini semacam ini harus diviralkan sebanyak-banyaknya. Supaya orang yang ingin melakukan menghentikan niatnya gitu. Dan orang-orang yang sudah melakukan taubat. Karena mereka kita takut-takuti takut. Awas lo. Kalau kayak gini nanti divonis hukuman mati juga, bukan dipenggal. Apa namanya? Dicekek lehernya. Tali gantungan gitu. Jadi kalau kemudian ada orang-orang nggak setuju, udah tutup mata kita. Sebarin aja info ini. Supaya orang mulai berpikir yang lebih logis, yang lebih manusiawi gitu. Termasuk orang-orang yang berpikiran bahwa di surga nanti adanya cuma pesta seks, itu mulai berpikir ulang gitu. Supaya imajinasi mereka itu nggak jadi seliar seperti Ustadz Heri Wirawan ini gitu. Dan dia di luar soal sisi kemanusiaan yang mungkin sebagian orang nggak setuju seperti orang Komnas HAM bahwa ini tidak cocok untuk divonis hukuman mati. Ya, tapi hukuman atau vonisnya sudah ditetapkan gitu. Ini harus dijalankan dan segera kita laksanakan. Dan sebelum menuju ke vonis hukuman mati, ke eksekusi gitu ya. Ya kita harus takut-takutin dulu nih. Bukan Heri Wirawannya. Kalau kasihan Heri Wirawan nanti kalau takut-takutin malah gila. Kasihan. Tapi orang-orang yang punya kasus serupa atau pernah melakukan kesalahan yang sama agar menghentikan aksi-aksinya yang masih mengatasnamakan Islam, agama, bawa embel-embel agama, melakukan penistaan agama untuk aksi-aksi yang tercela seperti ini. Dan bagi saya di bulan Ramadan ini ya emang agak aneh sih gitu. Kita menertawakan orang divonis hukuman mati itu aneh juga. Tapi gimana? Kalau divonis bebas kita jadi marah gitu kan? Ya sudah benar dibantu. Untuk membuat efek jera dan saya mulai berpikir apakah koruptor juga bisa diberlakukan hukuman seperti ini gitu ya. Untuk divonis hukuman mati. Supaya selesai gitu. Supaya takut gitu orang-orang yang jadi pejabat supaya takut untuk korupsi. Karena kalau mereka ditakut-takutin, divonis hukuman mati para koruptor ini gitu ya. Saya nggak yakin tuh mereka masih berani untuk korupsi. Nggak yakin. Nah, ini kan masih belum diterapkan. Jadi mari kita coba terapkan gitu. Mana tahu efektif gitu. Kita kalau nggak coba kan nggak tahu. Coba kasih satu contoh lah siapa misalkan yang korupsi gitu ya. Lutfi Hasan Ishak. Enggak ya. Udah selesai. Atau siapa? Ibas. Coba gitu. Biar ada pembelajaran efektif apa enggak nih. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Nah kalau Ustadz Heri Wirawan ini udah kita coba dulu gitu. Semoga ke depan harapannya tidak ada lagi kasus-kasus serupa sehingga tidak mencoreng nama agama Islam, tidak memalukan kita sebagai manusia, tidak memalukan sekolah agama atau pesantren dan sejenisnya. Karena terus terang kasus ini sangat-sangat memalukan bagi komunitas saya gitu. Orang-orang yang lulusan pesantren, yang mondok, malu sama kasus ini gitu. 13 orang santriwati diperkosa, itu kan kabarnya kemana-mana gitu. Seolah-olah di pesantren semuanya kayak gitu, padahal enggak gitu. Yang kayak gini ya cuma beberapa ini gitu. Sementara di pesantren saya, di pesantren teman-teman yang mungkin juga nonton video ini, saya pikir nggak ada kasus kayak gini gitu. Ini cuma sebagian sekolah agama yang kebetulan pimpinannya atau ustadznya punya pemikiran-pemikiran sesat soal surga gitu. Yang berimajinasi di surga itu cuma soal selangkangan. Tapi karena dia belum masuk surga, jadinya dia mengeksekusi apa yang ada. Ini yang kejadian gitu. Jadi sudah kita anterin dia ke surga. Dia kalau digantung nanti masuk surga kayak ini. Kayaknya kok enggak gitu ya. Langsung neraka. Ya tapi bagaimanapun surga neraka itu urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Biarkan saja, kita hanya bisa menyelesaikan kasus ini sampai di dunia saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.